ada hasilnya. Jadi, kamu tetap tidak bisa menemukan Sekar Wangi dan Angling Dharma, hah? Percuma! Di awal kisah ini, kita menuju ke arah Batu Parangsewu, tepatnya di Bukit Meranggas. Di mana pada saat itu terlihat Gendrawani tengah marah-marah terhadap elang emas ciptaan boponya sebab ia tidak berhasil menemukan keberadaan Sekar Wangi dan Angling Dharma. Gendrawani menganggap elang emas itu tidak becus menjalankan tugasnya, sehingga ia di saat itu menjadi sangat frustasi. Melihat kemarahan putrinya itu, Sang Bopo Soca Cendawa pun langsung terbangun dan meredam kemarahan Gendrawani. Bahwa sosok yang mampu menembus bola kacanya yang telah berhasil melepaskan dan membawa lari Sekar Wangi, mungkin bukan orang sembarangan dan dia pasti sakti mandraguna. Namun demikian, Soca Cendawa tak kehilangan semangat. Ia membangkitkan kembali tekad putrinya, meyakinkan bahwa selama mereka belum menyerah, masih ada cara lain untuk menjatuhkan Angling Dharma dan menaklukkan Malwapati. Lalu kenapa? Elang emas itu juga tidak bisa mengetahui di mana Angling Dharma berada, Bopo. Belum saja. Nanti juga Angling Dharma pasti ketemu. Dan kini kita menuju pada Suliwa yang beberapa hari lalu ia berada di kediaman Nyi Jantur. Suliwa ingin segera pergi ke arah Batu Parangsewu menyusul Prabu Angling Dharma. Setelah ia mendapat kabar dari Ratri dan Bongoh bahwa Prabu Angling Dharma tengah menuju ke sana untuk mencari permaisuri yang hilang. Mendengar hal tersebut, Nyi Jantur segera memberitahukan bahwa Batu Parangsewu berada di kawasan Bukit Meranggas, sebuah tempat yang dahulu dikenal sebagai tempat tinggal Soca Cendawa, musuh lama Prabu Angling Dharma. Ia pun sempat menceritakan sedikit tentang sosok Soca Cendawa, penyihir licik dari Bukit Meranggas yang pernah menjadi muridnya itu. Dan ia mulai sedikit curiga apa mungkin yang melakukannya adalah murid lamanya tersebut, sedangkan Soca Cendawa sendiri telah tewas di tangan Batik Madrim. Nyi Jantur menduga kemungkinan besar putrinya Gendrawani itulah yang kini meneruskan jejak ayahnya, bisa saja menjadi dalang di balik semua ini. Terlebih, sifat licik dan ambisius dari Soca Cendawa bisa saja menurun kepada anaknya. Mendengar semua itu, Suliwa pun segera meminta izin kepada Nyi Jantur untuk berangkat lebih dulu ke Bukit Meranggas bersama Ratri. Ia khawatir akan keselamatan Sang Prabu, jika tidak segera disusul ke sana. Ia pun bergegas pergi lebih dulu, sementara Nyi Jantur dan Bongoh diminta untuk menyusul belakangan. Berarti Gendrawanilah yang telah membuat kekacauan di Malwapati. Kalau begitu sudah jelas. Siapa musuh Gusti Prabu, Nyi? Iya. Beberapa saat setelah kepergian Suliwa dan Ratri, Nyi Jantur dan Bongoh pun menyusul mengikuti arah perjalanan mereka. Namun di tengah perjalanan, terjadi hal aneh. Mereka berdua seperti terjebak dalam kekuatan sihir dan tanpa disadari telah masuk ke dalam sebuah goa yang terasa asing dan mencekam. Tidak butuh waktu lama bagi Nyi Jantur untuk menyadari bahwa mereka sedang dipermainkan oleh ilmu sihir. Ia segera mengerti bahwa musuh telah mengetahui rencananya untuk menuju Bukit Meranggas. Sebagai seorang penyihir legendaris yang telah lama dikenal karena kesaktiannya, tentu tidak mudah bagi Nyi Jantur untuk diperdaya. Dengan ilmu yang dimilikinya, Nyi Jantur langsung melawan kekuatan sihir tersebut. Seketika itu juga, bayangan goa yang membelenggu mereka pun lenyap dan menghilang begitu saja. Tak lama setelah itu, mereka menemukan Ratri dalam keadaan terikat pada sebuah pohon. Namun ikatan tersebut bukanlah ikatan biasa, melainkan tali sihir yang sangat kuat. Dengan sigap, Nyi Jantur pun kembali menggunakan ilmu sihirnya untuk membebaskan Ratri dari jeratan tersebut. Terima kasih, Nyai. Di mana Suliwa? Tadi kami dari sana, Nyi. Oh, kalau begitu, aku akan mencari dari mana sumber sihirnya. Sungguh luar biasa meski dari jarak yang cukup jauh, sumber sihir jahat tersebut bisa dilacak oleh Nyi Jantur. Dan benar saja, sumber kekuatan itu ternyata berasal dari kediaman Soca Cendawa dan Gendrawani. Hasilnya sangat mengejutkan. Ilmu sihir yang selama ini melindungi gerbang padepokan Gendrawani hancur berantakan diterjang pukulan sihir dari Nyi Jantur. Serangan tersebut menembus pertahanan sihir yang selama ini dianggap tak tertembus. Gendrawani pun panik bukan main. Ia ketakutan karena untuk pertama kalinya, seseorang berhasil mematahkan sihir pelindung yang diwarisi dari boponya itu. Bahkan Soca Cendawa sendiri terlihat bingung mendengar kepanikan dan ketakutan putrinya. Tak ingin keadaan semakin kacau, Soca Cendawa segera memerintahkan elang emas makhluk sakti andalannya, untuk segera terbang mencari dan menyerang sosok misterius yang telah berani mengusik wilayah kekuasaannya. Ayo keluar, serang dia! Ayo!
Aku sudah tahu di mana Gendrawani berada. Ayo ikut aku. Loh, kudanya Nyi bagaimana? Itu bisa diatur. Ayo cepat naik. Burung apa itu, Nyi? Ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju markas kediaman Gendrawani menggunakan perahu terbang milik Nyi Jantur, tiba-tiba saja mereka diserang oleh seekor elang sakti yang merupakan utusan dari Soca Cendawa. Bongoh dan Ratri pun panik dan kewalahan menghadapi serangan mendadak tersebut. Ratri pun mencoba melawan menggunakan pedangnya, namun terlihat jelas bahwa burung itu sangat sulit untuk dikalahkan. Melihat keributan yang terjadi dari arah kemudi, Nyi Jantur dengan tenang berkata agar mereka tidak panik. Ia menyadari bahwa elang tersebut sejatinya hanyalah hasil sihir semata. Tanpa banyak bicara, Nyi Jantur mengangkat tongkat saktinya dan menghantam kepala elang itu. Dalam sekali geprek, makhluk tersebut langsung terpental jauh dan terbang kembali ke arah markas Gendrawani. Sana pulang. Kembali ke asalmu. Kita jangan hiraukan burung itu. Burung itu akan kena batunya. Kenapa dia? Apa yang terjadi? Akhirnya, pada saat itulah elang sakti yang selama ini dibanggakan oleh Soca Cendawa mengalami kekalahan telak. Dalam kondisi terluka parah, makhluk iblis yang bersemayam di dalam wadah elang tersebut mengakui bahwa sosok yang baru saja dihadapinya memiliki kesaktian yang luar biasa. Hanya dengan satu kali pukulan, ia langsung tak berdaya. Pengakuan tersebut membuat Gendrawani dan Soca Cendawa sangat terkejut. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya orang yang mampu menaklukkan elang saktinya itu? Keheranan mereka bukan tanpa alasan, sebab elang emas itu selama ini tidak pernah gagal dalam menjalankan tugasnya. Bahkan saat harus berhadapan dengan tokoh-tokoh sakti Malwapati seperti Angling Dharma maupun Batik Madrim. Namun kali ini, entah mengapa hanya menghadapi satu orang saja, elang tersebut harus menyerah begitu saja. Bahkan siluman yang bersemayam di dalam tubuh elang emas itu pun tak sanggup lagi bertahan dan akhirnya terpaksa meminta izin pada Soca Cendawa untuk keluar dari wadahnya. Bopo, kenapa semuanya kembali asal? Aku tidak tahan. Aku mau pergi. Tetap di situ. Jangan pergi. Lepaskan aku. Soca Cendawa, kamu baru sadar siapa yang kamu hadapi. Kemunculan Nyi Jantur akhirnya mengejutkan Soca Cendawa dan Gendrawani. Keduanya pun segera memberi hormat kepada sosok yang mereka anggap sebagai guru. Namun, Nyi Jantur dengan tegas menolak penghormatan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak lagi mengakui Soca Cendawa sebagai murid, karena kelicikan dan pengkhianatan yang pernah dilakukannya di masa lalu. Nyi Jantur pun merasa heran, mengapa Soca Cendawa masih hidup, padahal seharusnya sudah lama tewas. Saat itulah ia mulai menyadari bahwa jasad Soca Cendawa ternyata telah diawetkan oleh Gendrawani lalu memuja bangsa iblis, sementara arwah boponya dibiarkan terombang-ambing tanpa arah. Setelah mengetahui semua itu, Nyi Jantur langsung menuntut agar Soca Cendawa mengembalikan kitab Malihwarno Membojamu yang pernah ia curi. Namun, Soca Cendawa berpura-pura tidak mengetahui keberadaan kitab tersebut. Tentu saja Nyi Jantur tidak mempercayai ucapan itu sama sekali. Maka, ia pun memutuskan untuk mengambil kitab tersebut secara paksa. Dengan satu pukulan, Nyi Jantur menghantam Soca Cendawa. Dan benar saja, kitab yang selama ini dicurinya ternyata bersemayam di dalam jasadnya. Akhirnya, kembali juga buku ini ke tanganku. Diam! Setelah itu, Nyi Jantur menanyakan keberadaan Suliwa kepada Gendrawani, karena ia yakin bahwa Suliwa telah ditawan olehnya. Soca Cendawa pun langsung kebingungan, sebab ia sama sekali tidak mengetahui sosok yang dimaksud oleh Nyi Jantur tersebut. Lalu Soca Cendawa pun bertanya dengan sedikit marah pada Gendrawani, apa benar yang dikatakan oleh Nyi Jantur tersebut. Karena Soca Cendawa sendiri sangat khawatir dan tidak menginginkan adanya perselisihan antara Gendrawani dan mantan gurunya itu. Namun, Gendrawani tetap tidak mau mengakui keberadaan Suliwa. Melihat hal itu, Nyi Jantur pun memutuskan untuk mencari Suliwa dengan kemampuannya sendiri. Dengan menggunakan kekuatan sihirnya, Nyi Jantur berhasil menemukan lokasi Suliwa, yang ternyata diperlakukan sama seperti Dewi Sekarwangi sebelumnya, yakni dikurung dalam penjara bola kaca sakti milik Gendrawani. Penjara tersebut akhirnya hancur berantakan setelah terkena hantaman tongkat sakti Nyi Jantur. Setelah Suliwa berhasil dibebaskan, Nyi Jantur pun memerintahkannya untuk menghabisi para pengawal Gendrawani yang berjaga di tempat itu.
kelelawar kalian. Terima kasih, Nyi. Ya, sudah. Cari Ratri ya. Iya, Nyi. Hah? Di mana ya? Kakang, Ratri, Sudah. Ayo, kalian ikut aku. Nyi, si Bongo di mana, Nyi? Hah? Di sini. Ayolah. Ikut Ayo. aku. Ada apa denganmu? Hah? Ada apa? Bopo, pemuda yang bernama Suliwa itu untuk mencari Dewi Sekarwangi dan Prabu Angling Dharma, Bopo. Dia mengira dua-duanya ada di sini. Apa saya salah menahannya, Bopo? Kelihatannya Nyi Jantur bersamanya. Apakah ini bukan malapetaka? Kalau ternyata Nyi Jantur juga datang karena Dewi Sekarwangi dan Angling Dharma. Soca Cendawa dan Gendrawani pun tampak kebingungan, tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Dalam keadaan terdesak, Soca Cendawa segera menyuruh putrinya untuk melarikan diri dan bersembunyi. Soca Cendawa rela menghadapi situasi itu seorang diri dan memaksa Gendrawani untuk pergi dengan bantuan kekuatan sihirnya. Soca Cendawa berencana mengirim Ratu Gendrawani ke tempat yang lebih aman, sambil memintanya bersiap untuk menerima pemindahan ilmu yang telah dipersiapkannya. Namun sebelum rencana tersebut sempat terlaksana, Nyi Jantur telah lebih dahulu menggagalkan rencana itu dan menangkap Gendrawani. Soca Cendawa yang terkejut melihat kehadiran Nyi Jantur pun langsung memohon ampun atas segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Ampuni saya, Guru. Ampuni saya, Guru. Mau kau suruh lari kemana anakmu ini, ha? Rupanya anakmu ini juga punya ilmu kanuragan. Tunggu dulu, Suliwa. Nyai, Menyaksikan semua yang terjadi, Gendrawani yang dipenuhi amarah tak mampu lagi menahan emosinya atas tindakan Nyi Jantur. Ia pun bersiap untuk melawan. Menanggapi hal itu, Nyi Jantur berkata kepada Suliwa bahwa ia harus bertarung dengan mengambil wujud Suliwa, karena tubuhnya yang sudah menua dirasa tidak lagi cocok untuk pertempuran. Dengan menggunakan ilmu malih warna membojamu, Nyi Jantur segera mengubah wujudnya menjadi Suliwa. Dalam wujud yang lebih muda dan lincah, ia langsung melancarkan serangan kepada Gendrawani. Hanya dalam beberapa kali gebrakan dan dengan jurus tongkat saktinya, Nyi Jantur berhasil membuat Gendrawani tak berkutik dan tak berdaya. Akhirnya, Gendrawani pun tumbang dan mengalami luka akibat serangan Nyi Jantur dalam wujud Suliwa tersebut. Melihat putrinya dalam keadaan seperti itu, Soca Cendawa tak punya pilihan lain selain bersujud dan memohon ampun kepada Nyi Jantur agar menghentikan amarahnya. Nyi Jantur pun mengakhiri pertarungan tersebut dan kembali ke wujud aslinya. Sudah. Ampuni anak saya, Guru. Ampuni anak saya, Guru. Gendrawani. Sebelum meninggalkan tempat itu, Nyi Jantur memberikan pelajaran kepada Gendrawani dengan membelenggunya menggunakan rantai sakti hasil sihirnya. Setelah itu, ia menuntut agar mereka memberitahukan keberadaan Prabu Angling Dharma dan Dewi Sekarwangi. Namun, Soca Cendawa terdiam untuk memberikan jawaban. Ia hanya memohon untuk melepaskan putrinya dari jeratan rantai itu. Karena tidak memberitahukan keberadaan Dewi Sekarwangi dan Prabu Angling Dharma, akibatnya Nyi Jantur pun memberikan siksaan melalui rantai sakti yang mengikat tubuh Gendrawani, hingga membuatnya merintih kesakitan. Melihat penderitaan putrinya, Soca Cendawa akhirnya tak kuasa lagi. Ia segera memohon ampun kepada Nyi Jantur dan mulai memberikan penjelasan mengenai keberadaan Dewi Sekarwangi. Atau rantai itu akan mengikatmu lebih kuat lagi. Guru, ampuni dia. Tolong saya, Bopo. Guru, akan saya jelaskan, Guru. Ya, bicaralah. Gendrawani memang menculik Dewi Sekarwangi, Guru. Tetapi sampai sekarang kami tidak pernah tahu siapa yang membebaskannya dari tahanan bola kaca. Dan Prabu Angling Dharma? Iya,
tidak pernah ke sini, Guru. Bisa ku percaya ceritamu ini, Bisa, Guru. Baik, kalau begitu, aku akan mencari mereka. Selamat tinggal.